Go Cast. Go. Baik, selamat datang kembali di GoCast. Kali ini kita masih melanjutkan perbincangan tentang tata kelola pariwisata di Kota Batam. Tadi kita bicara soal CBT, sedikit saja. Lalu kita bicara juga soal bagaimana Batam nanti siap nggak sih kalau memang CBT-nya yang mau digenjot nih Pak. Pak Nazif sendiri mungkin ada pandangan Pak, bagaimana sih agar bisa berhasil CBT-nya? Ya seperti saya katakan tadi, bahwa CBT itu adalah tanggung jawab daripada pelaku pariwisata lokal. Iya. Nah sekarang yang saya harapkan tadi bagaimana peran daripada pemerintah dengan konsep CBT juga melakukan kajian sehingga melahirkan satu konsep turis ini maunya ini loh. Customer Jadi tadi ya, Pak, ya? customer based tourist. Ini yang dia berikan konsep pada ini. CBT. Jadi artinya dengan pelaku bisnis pariwisata lokal jangan asal menyediakan sesuatu yang tak dibutuhkan. Ya kan? Dan kita mau sesuatu yang memberikan hasil bagi pelaku bisnis lokal. Nah, itu konsep tadi. Nah, maka dari itu seperti apa menyambung disampaikan oleh Pak Irwandi tadi, menggeliti hati saya belasan tahun yang lalu ketika saya masih bekerja sebagai Board of Tourism, Board of Investment and Promotion di Provinsi Riau. Nah, dan kemudian saya juga dapat posisi sebagai the Vice President for Trilateral Cooperation between Malaysia, Singapore, and Riau, Sijori. Kata gitu Riau itu masuk ke PRI waktu itu. Nah, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dibangun dengan negara yang lebih maju. Maka kita shortcut mengambil bilateral cooperation saja dengan Malaysia, tapi kita ambil ke atas. Kita bangun juga trilateral cooperation, tapi dengan Thailand, tidak dengan Sijori, tapi dengan Thailand. IMTGT kalau nggak salah. IMTGT. IMTGT. Ya, IMTGT. Ya. Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle. Growth Triangle. Nah, kita berkonferensi banyak kali. Di situ satu konsep ketika itu bahwa disepakati dari ketiga negara bahwa akan dibangun halal hub industry di southern part of Thailand, because there is 3 provinces is based on Muslim religion. Ya, 3 provinsi di Thailand. Nah, hal-hal begitu. Nah, kalau ini mau dikembangkan lagi, mungkin kita pertimbangkan not cast aside the Singapore. Jadi learning from Singapore, tapi we develop mutual cooperation dengan Malaysia sejauh ini. Karena masih culture base-nya masih sama, gitu ya. Masih ada ikatan ya. Dan itu sangat bagus konsep itu ya, untuk melengkapi. Dan seperti yang Pak Bur katakan, ya kita harus dorong peran dinas pariwisata provinsi. Nah, lagi ketika itu konsepnya yang paling enak didengar, Selat Malaka bukan memisahkan Malaysia dengan Riau, tetapi adalah arena bermain anak dua negeri. Nice. Nah, jadi gitu juga masalah pengembangan pariwisata di Kepulauan Riau ini, Laut Cina Selatan itu bukan pemisah antara Natuna, Anambas dan lain-lain kawasan dengan Bintan, tetapi adalah pemersatu bagi kawasan-kawasan potensi pengembangan pariwisata. Nah, linkage-nya yang dibangun dengan transportasi yang bagus. Mungkin Pak Bur bisa lebih mantap itulah. Ini pengalaman aja dulu di Matang deh, kita berwisata udah 3 tahun. Tapi saya melihat memang begitu Pak. Apalagi di provinsi itu kan tidak pada tataran teknisnya. Ada di kabupaten kota. Ya memang yang paling kalau main bola itu strikernya itu di kabupaten kota. Kabupaten kotanya langsung. Ya kita hanya mungkin backnya aja lah gitu, atau pelatih lah mungkin fasilitator. Seperti disampaikan di awal, kita hanya membantu dari kabupaten kota apa kebutuhannya mereka. Kita siapkan konsep kita udah jelas, lidah kita udah ada. Kemudian beberapa aturan pariwisata kita sudah ada. Tinggal kita menyatukan itu tadi pemahaman kita. Kalau main sendiri ya Pak ya, itu nggak jadi gitu. Saya punya pengalaman Pak Bor ketika saya juga ditugaskan untuk memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Saya membuat satu terobosan bagaimana membantu kabupaten yang tidak mampu dengan konsep budget sharing. Kamu mau mengentaskan kemungkinan membangun pariwisata, duitmu berapa sih? Ada, kita bantu gitu. Jadi artinya the budget sifatnya complementary budgeting system. Jadi satu
konsep itu. Jadi artinya kabupaten itu juga dia merasa dekat Ya. karena ada satu bantuan secara teknis maupun finansial dari provinsi. Ya, kita udah lakukan Pak gitu, Nah, cuma itu. mungkin tidak belum Ya, belum maksimal. belum maksimal. Ada event-event kabupaten kota ini kita bantu setiap tahunnya ada 1-2 event, termasuk Batam Konuri Seni Melayu, Festival Senoa itu kita bantu. Bahkan ambil alih itu Festival Senoa kita laksanakan sendiri, tapi di Natuna seperti itu. Jadi kita sudah buat, tapi memang kemampuan Dinas Pariwisata Provinsi belum memungkinkan membantu semua. Kawan kabupaten juga banyak curhat ke kita, makanya kita yuk sama-sama dan kita ajak juga beberapa industri ini Pak. Kalau kami solid Pak, terus terang aja industri kita dengan kabupaten kota solid. Boleh tanya Pak Irwandi kenal semua kepala dinas, mungkin lebih banyak komunikasi beliau dengan kawan-kawan asosiasi yang lain daripada saya. Pada itu asosiasi tingkat provinsi gitu. Cuma kawan kabupaten saya ajak, ayo ini asosiasi provinsi itu ada sekitar 16 yang bergerak di bidang pariwisata, ayo kita sama-sama seperti itu. Jadi kalau sendiri saya rasa mungkin berat. bisa berat. Kerjanya Pak. tidak Jadi akan ayo, selesai ya Pak ya, ya? makanya harus sama-sama. Kalau Pak Menteri bilang dulu incorporated katanya, bersama gitu ya, bersama seperti itu. Jadi konsepnya banyak sudah jelas, cuma mungkin implementasinya bagi kita teori atau mungkin teori itu sedikit mau membantu kita ya Pak ya. Tapi kalau itu dilaksanakan secara konsisten, Konsisten. Bisa, ya, itu bisa. akan hilang Ya, kan, bisa. seperti itu. Ya kita buktikan Pak terus menerus. Memang kita paham kawan kabupaten juga anggarannya sedikit ya, terutama dinas pariwisata kita maklum juga. Makanya kita bantu sharing apa yang bisa gitu Ya, Pak. budget. Makanya Ya, CBT juga private juga kita Ya, dorong ya. karena memang kemampuan kita yang mengenai terbatas tadi memungkinkan. Port Darwis tadi ya dari awal udah ada konsep Port Darwis itu dari awal Kementerian zaman Pak Afif sudah ada Port Darwis Pak ya. Cuma hilang begitu saya itu tadi karena kita tidak care dengan pariwisatanya. Nah, sekarang baru tahu wah pariwisata itu pembangunan didasarkan oleh wisata. Tourism is a never ending industry. Ya itu Pak, murah meriah itu Dan sebetulnya. itu tidak pernah ada habisnya industri Sustainable pariwisata. jadinya, sustainable Sepanjang ada business. orang bergerak, Ya. Kalau kita paham Pak itu sebetulnya seperti itu murah tuh pariwisata itu, apapun bisa dijual pariwisata. Iya. Tapi kan kita kan ingin Pak yang gede dulu, yang besar itu, tapi kosong gitu Pak. konsep lama yang namanya trickle down effect. Oh. Dari Trickle down satu effect, pembangunan iya, besar, merembes kepada yang kecil-kecil. Dan Iya. kita how to collect the small to be a big one. Ya. Ngomongin yang kecil Pak, ini ada pertanyaan netizen nih Pak. Pas sekali, saya potong sebentar. Nah, bicara soal kota Batam yang terkenal dengan rate yang tinggi tadi ya Pak, high class. Beliau bertanya ini, komparasinya maskapai AirAsia. Soalnya saya harus sebut karena memang ini kenyataannya. AirAsia adalah maskapai dengan harga jual yang cukup rendah dibandingkan maskapai lain, bahkan di depak di platform-platform online, saking murahnya. Tapi ketika maskapai-maskapai lain terseok-seok di era pandemi dan lain sebagainya, AirAsia tetap bisa bertahan untuk penerbangan Asia Tenggara. Ya kenapa? Ya. Datanya Pak, karena penjualannya masih bisa, harganya. Nah, pertanyaan saya, apakah Batam harus menurunkan rate-nya juga agar mungkin bisa mengambil keuntungan seperti AirAsia ketika dengan harga murah tapi banyak pembelinya? Itu Atau aja. bagaimana? Yang bisa Kita jawab Pak berbicara Pak Irwan. soal- Karena dia orang asosiasi ini travel, jadi lebih banyak dia jadi tahu. kita berbicara soal rate untuk di Batamnya Yes. kah atau rate penerbangannya? Enggak, Ini rate harus ada Batam Pak. pertanyaan yang Jadi harus- dia mengkomparasikan bagaimana si AirAsia ini tetap bisa bertahan dengan harga maskapai yang rendah sampai di depak Pak dari platform-platform online. Ya. Nah, dia bertanya apakah Batam bisa nanti rate-nya turun karena kan kalau dari data BPS untuk Wisman itu 5,4 juta Ya. perharinya. Bagaimana sih Pak? Apakah sebaiknya jangan? pertanyaan adalah penerbangan untuk ke Batamnya bisa turun nggak gitu? No, bukan penerbangan ke Batam ya, tapi dia mengcompare bagaimana kalau rata wisata Batam turun juga. Oh, gitu, harganya gini. jadi rendah. Gini. Untuk fasilitas. Ya, Iya. saya sebelum Pak Irwandi dulu kita tahun dulu sudah ada konsep yang namanya apa hot deals ya. Hot deals. Hot deals deals. itu Kita sudah menyinggung. ya sudah sampai ke sana kita. Itu makanya konsep kemarin bagus, mudah-mudahan terlaksana tahun ini tahun depan. Kita memberi diskon kepada wisatawan, hotelnya berapa. Jadi harus ini ya, harus tidak harus Pak? Tidak boleh sendiri gitu. Harus kalau penerbangan dengan hotel seperti itu. Jadi hotelnya kita diskon. Jadi dibantu, disubsidi oleh Kementerian Pariwisata. Banyak itu dananya. Makanya paket holiday sudah bagus, itu mendatangkan wisata lebih ini. Itu hanya stimulan awal Pak ya. Lama-lama kan dari 3 tahun ini baru berjalan 2 tahun ya. Itu kemarin, kalau saya menambahkan apa yang dibilang oleh Pak Bur, itu kemarin untuk
ferry Ferry, untuk Wisman. Ya. Wisman. Nah, ketika pertanyaan dari netizen tadi, apakah Batam mungkin dengan paket stimulan untuk seperti ini, Hodil misalnya nanti kalau seandainya ini bisa di saat kita sudah recovery, rebound balik, mungkin dengan untuk datang ke Batam kita akan Ya. berikan subsidi untuk datang. Dia disarankan di Jakarta sama Batam. Di Jakarta nggak jalan karena pesawatnya ini kan harga pesawatnya nggak terlalu tinggi, jadi nggak bisa subsidi sama menteri. Tapi Batam jauh, jadi makanya Pak sedikit Batam itu memungkinkan, apalagi dalam negeri ya. Nah, kita cobalah. Kalau wisatawan selama ini memberi subsidi kepada Wisman, sekarang kepada Wisnus. Kita coba, bisa kok itu ya. Jadi Siapa itu, ya? Karena kita gemuk di Wisman, sedikit Wisnus kita. Karena Wisnus untuk datang ke sini ada alasan yang cukup kuat bahwasanya ketika untuk mais berkembang di sini, mereka sebagai stepstone untuk pergi menyeberang walaupun itu cuma 1 hari perjalanan dari Singapura ke Batam. Ya, tapi mestinya saya katakan bahwa saya tidak mau menunjukkan negara mana ya Mas. Ya. Tapi saya tanya, kenapa kamu membeli 1 liter gas, 1 liter solar, speed diesel, kok lebih rendah daripada public? We got a subsidize from the government, Pak. Nah, ketika saya naik bus, semua bus berangkat on time. They have to leave 8 o'clock. Aku tanya, kok cuma berdua? Driver sama co-driver. Saya passengers berdua. Ini bus besar, fancy bus, hanya untuk 24 orang. Dia cakap, kita ada perhitungan subsidized by the government. Karena semua sistemnya sudah online, sudah termonitor. Contoh dia bilang, kalau misalnya kita harus berangkat jam malam ini, harus 10 baru break even. Kalau kita berangkat 3, 7 subsidized by the government. Nah, apakah kita mau melakukan itu untuk pengembangan sektor pariwisata? Gitu lah. Karena yang menikmati sektor pariwisata adalah relatif orang-orang yang mampu. Nah, itu yang mesti dipahamkan bahwa kita berbicara sektor pariwisata ini juga harus kita lihat ya, bagaimana kita meminta peran daripada pemerintah dalam mendukung sektor pariwisata. That's what I said from the beginning. Mestinya ada satu private driven governance untuk privatization. Dalam salah satu buku yang saya baca, pemerintah yang baik itu mengurangi perannya apa yang bisa dilakukan swasta. Nah, itu ya. Ini interesting point ya Pak, bagaimana kata subsidi tadi ini termasuk dalam sektor pariwisata tidak serta-merta harus dikucurkan. Itu bisa dimulai daripada bagaimana simplify the licenses. Karena sekarang dengan otonomi daerah ini, semua daerah menganggap harus sebanyak-banyak mendapatkan uang. Dibikinlah, ciptakanlah izin segala macam. Saya ini masih bekerja di sektor swasta. Pening saya menghadapi perizinan itu. Di sini bisa, di situ tak bisa, di situ tak bisa, di sini tak bisa, di sini lebih tak bisa. Belum lagi satpamnya bilang tak bisa. Dan saya panen Mei, dulu saya wali kota, saya bisa memberikan kemudahan. Giliran saya yang ngurus, saya tak dipedulikan. Karena saya harus tahu bahwa saya bukan lagi wali kota. Tapi hanya yang urut dada, saya aja begini, bagaimana orang yang tidak saya? Gitu ya. Nah, itu saja contoh-contoh lah ya. Makanya kita harus perbaiki comprehensively. Apa yang disampaikan Pak Bor tadi itu sesuatu yang harus dipedomani dan didukung oleh sektor swasta dan pelaku bisnis. Nah, kembali soal transparansi Pak. Transparansi harga kan penting ya Pak di Batam. Terutama saya pengen bahas harga transportasi nih Pak. Karena kita bahas aksesibilitas. Ada berkembang taksi online dengan taksi konvensional. Nah, bagaimana ASPPI mungkin melihat ada beberapa wilayah di Kota Batam ini red zone taksi online. Padahal mungkin customer sekarang lebih banyak paham dengan taksi online karena bisa diakses lebih gampang dari handphone dan sebagainya. Iya, saya tanya Pak Irwandi dulu bagaimana Pak ketika ada zona-zona red zone ini, apakah artinya mematikan? Ini sangat sensitif sebenarnya. Transparansi. Sangat sensitif. Karena sensitif dalam artian apa? Iya Pak. Bukan hanya Batam saja sebenarnya. Semua daerah di Indonesia juga memiliki, karena ada beberapa konsensus sudah dimiliki dari awal, seperti kawan-kawan taksi di airport, kemudian di pelabuhan-pelabuhan yang sudah memiliki antrian. Nah, kalau seandainya CBT, kalau saya kutip dari Pak Najib tadi, bahwasanya kalau seandainya community based tourism kita sekarang lebih matangkan dulu apa yang disebut dengan customer based tourism, secara implisit saya harus menjawab bahwasanya
berikan kemudahan kepada masyarakat. Mungkin permasalahan mengenai area di mana bisa diambil tersebut, ada mungkin diksi-diksi atau komunikasi yang belum ketemu, mungkin yang harus kita pertemukan gitu. Jadi tetap masyarakat pengguna atau customer, kalau kita bicara customer based tourism, customer adalah yang paling penting. Bagaimana kita memanjakan customer. Nah, mungkin dengan mengambil online sebagainya, sekarang hanya dengan smartphone orang akan bisa mencapai itu gitu. Tapi di lain pihak, saya pernah juga ke kawan-kawan di taksi konvensional, saya pernah katakan bahwasanya di Jakarta taksi juga bisa masuk online loh. Nah, ini adalah salah satu solusi gitu. Nah, ke depan ini lebih baik sebenarnya. Kita pasti akan terjadi benturan-benturan karena masing-masing memiliki lapaknya, misalnya karena ada mereka punya instalasi masing-masing gitu. Kalau seandainya kita memang betul-betul pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, dengan pengguna, dengan penyedia, betul-betul membuat sebuah customer based tourism ini menjadi sesuatu yang memang harus kita matangkan bersama, pasti ada jalan keluar. Walaupun saya tidak secara tegas mengatakan harus begini dan begitu. Dorong dulu bahwasanya kita harus customer based tourism. Sanggup nggak kita bersama-sama untuk mengangkat ini seperti yang diamanatkan oleh Pak Kur? Ini dulu. Kenapa? Dengan adanya semacam ini ada semacam konsensus bersama bahwasanya, ayo kalau seandainya kita seperti ini, yang menjadi korban adalah customer. Orang tak mau datang. Kita maunya orang datang. Kan begitu. Kalau seandainya terjadi lagi benturan-benturan di lapangan. Ini yang jawaban saya seperti itu. Karena kalau saya menjurus kepada yang lebih detail, ini sangat tidak elok juga. Sebenarnya tidak ada yang sensitif, Pak. Kalau saya katakan, saya berbicara, mohon maaf ya, ketika meresmikan asosiasi taksi itu di Kupang sana, Pak, di simpang 4 jalan raya sebelah kiri itu sana. Saya hadir situ, Pak. Saya sendiri meresmikan situ, membuat asosiasi taksi segala macam. Dulu saya untuk mengendalikan sini, Pak, saya dengan bekerja sama dengan ini nostalgia lah ya, karena saya digaji bertugas, bukan saya hebat. Ada hebatnya jabatan wali kota tempat pagi. Karena saya digayar bertugas, kebetulan pendidikan saya ada. Dulu konsepnya, Pak, ketika itu adalah kita tidak mengizinkan masuknya alat-alat transportasi seperti angkot-angkot dan lain-lain di Mbar itu, ya, kecuali alat angkut rumah tangga bagi keluarga yang pindah ke Batam bekerja. Karena kita mau mendesain satu transportasi yang mantap. Kemudian taksi pun itu zero gross. You are going to import one taxi, you have to scrap one taxi. Dengan kebijaksanaan seperti itu. Dan itu masih ada Pak Suendro, mantan kepala one in one out. Ya, one in one out. Banyak hal lagi. Nah, kemudian menyangkut dengan transportasi ini, yang kata Wak sensitif, tidak sensitif, Pak. Saya melakukan pendekatan dari dua sisi, kepada taksi konvensional, kepada taksi ADO, di bawah ADO. Saya kebetulan pernah berdiskusi dengan itu. Mereka mengeluhkan, kenapa wali kota tak begitu. Kemudian saya tarik ke belakang. Let's count it up. Kalian bentuk berapa tahun baru? Baru 3 tahun. Berapa ribu anggotanya? Taksi konvensional sudah 25 tahun lebih. Berapa ribu anggotanya? Perbandingannya tak rasional gitu, Pak. Yang sudah 25 tahun taksi konvensional ini jumlahnya lebih sedikit dari taksi ADO. Maka dari itu yang dimarahkan dari taksi ini, bukan dimarahkan, yang keberatannya mereka yang berada di ADO ini adalah mereka-mereka yang sudah ada gaji di pekerjaan lain. Bukan mereka-mereka yang full time unemployment yang harus bekerja itu. Makanya saya katakan dengan kawan-kawan, sadar atau tidak sadar, kondisi ini dieksploitasi oleh ini yang namanya ATPM, agen tunggal pemegang merek. Mazda, Kaila, Toyota, ayo ambillah 500.000, yuk goela segala macam. Sehingga orang tergantung. Akibat dari ketergantungan atau uang muka murah dapat mobil murah, tak bisa dapat, ada bentrok, terjadi friksi. Nah, sebenarnya ini saya menyampaikan proses edukasi kepada mereka. Ketika saya coba tidak mau telepon mobil jemput saya pulang, saya naik taksi. Nah, saya bicara sama orang kita, kalau pikirlah bahwa ini
taksi online dibutuhkan dunia, di mana-mana ada. Di Singapura pun ada, di mana-mana ada. Tidak ada bentrok, karena orang mencari rezeki. Nah, tapi setelah saya masuk ke substansi yang paling dalam, bahwa ada kekhawatiran psikologi karena ada satu competitiveness yang tidak sebanding seperti aku katakan dalam konteks angka. Kajian itu saya lakukan setelah saya kumpulkan. Kan? Jadi ada proses edukasi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah yang melayani rakyatnya gitu lah. Bukan preman-preman yang harus menyelesaikan polisi. Makanya Jadi tadi ada hulu masalahnya dulu yang harus diselesaikan. Iya, sebenarnya bisa, mereka bisa. Contoh saya katakan, kalau kalian punya 5.000, kalian bikinlah Senin 1.000, Selasa 1.000. Kan ini kan sebagai tambahan. Iya. Dari sementara taksi orang bilang, Pak, kami lah kayak di sini, kami udah tua di sini. Memang mereka dari dulu tak ada kerja lain. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang ada opportunity melahirkan challenge. Nah, ini yang mesti Nah, itu yang harus Kaji lagi. seperti yang saya sebagai closing saya tadi, bahwasanya ayo ada sesuatu mungkin komunikasi yang harus Nah, itu dipertemukan kerja lagi. pemerintah. Nah, itu dia. Kita kalau boleh ke Pemerintah ini Ya. kan saya katakan dari awal regulator, fasilitator, gitu kan. Karena segmennya bukan pariwisata, Iya. saya kasih dinas perhubungan aja jawab Jadi yang seluruh sobat Gokes yang mungkin baik dari kalangan pemerintah, kalangan akademisi, kalangan pelaku usaha yang sedang menyaksikan, mari bantu suarakan. Dan kalau memang duduk di jabatan tersebut, mari sama-sama kita bantu pikirkan dan koordinasikan. Demikian Bapak-bapak sekalian, ya benar ya berarti ya Pak ya. Ya, kesimpulannya. ya sama-sama. Mungkin kalau ada masalah kita selesaikan sama-sama. gitu. Jangan lupa, Pak, Iya. sektor transportasi is a very important part of tourism. Betul, Ya, betul. setuju sekali. Itu bagian penting. dari- Memang tadi sudah diketemukan sama dinas perhubungan berkali-kali. Tapi tetap terjadi 1 bulan, 2 bulan bagus, nanti bulan ketiga ada masalah lagi ya Pak. Ya. Itu yang terjadi. Saya nggak tahu masalahnya di mana, tapi sudah dari Pak Nasib tadi saya sudah jelas faktor edukasi bagaimana penting, beliau Bisa menyeimbangkan gitu. Bisa dicari Ya dulu. Ya ada kekhawatiran taksi konvensional seperti itu Iya, kan. betul. Mereka yang ini yang online kan punya pekerjaan siang hari. Mereka Side job contohnya. side job. Makanya Jadi saya tidak ya berani, karena saya salah satu pendiri daripada forum pengemudi taksi pelabuhan. Jadi saya paham sendiri. Ya. Ingat, pemerintah di sini harus berdiri, bisa menjembatani. Pun kalau meliminasi mereka, ayo carikan. Mereka full timer. Saya juga pernah menjadi full timer taxi driver. Jadi saya paham bagaimana itu. Tiba-tiba ada yang secara online datang Kebutuhan. dan kebutuhan saat ini juga kan, Iya, gitu kan. gitu. Tapi kita Dan harus- makanya saya melandaskan kalau seandainya memang kita mengangkat, dan saya setuju sekali, customer based tourism ini yang paling kita cocokkan, ini kita jadi persepahaman pertama, Jadi, menjadi konsensus pertama. community base mesti dikawinkan, dicarikan Harus linkage dengan dicarikan. customer base. konvensional bisa jadi online Pak guys. Boleh. Bisa Sebagai ya, konklusi diajarin. kita pada hari ini, CBT Iya. is gonna be another link apa? Itu Ada ada CBT. abbreviation. Ada Iya, satu lagi ada CBT. CBT yang kedua, atau Iya. mungkin tapi CBT yang kedua itu harus Transportation. menjadi primadona karena Betul. customer based tourism. Ya, jadi masalahnya seperti di Jakarta. Ada namanya taksi itu bekerja sama dengan Gojek. Mhm. Ada taksi itu bekerja sama dengan Grab. Nah, jadi artinya kadang-kadang Grab masuk tapi taksi yang pergi datang. Loh, kok taksi ini yang datang? Tapi kan Pak, kita member dari Grab Pak. Kita member dari Gojek. Jadi tidak masalah akhirnya dipahamkan bahwa Mudah-mudahan nanti seperti Semoga Jakarta. kedepannya ya Pak ya. Mudah-mudahan Batam bisa seperti Jakarta Iya. Pak. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Bur, Pak Nazib, dan Pak Irwandi. Mohon Terima maaf kasih. kita harus dihentikan Iya. dalam diskusi live-nya, diskusi tayangan. Tapi mungkin jika Bapak-Bapak berkenan untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana mengelola pariwisata bukan Batam ke gitu. depannya bisa. Supaya Pak. dilihat oleh Iya. pemirsa, harusnya ini 2 jam gitu. Baik, terima kasih untuk kepada seluruh narasumber kami, Pak Nazif, Pak Irwandi, Pak Bora Limar, dan tentunya kepada seluruh sponsor dan supporter yang telah mensukseskan acara GoCast Broadcast Your Story. Untuk menyaksikan tayangan kami, jangan lupa ketik di YouTube Anda GoCast Cafe, atau bisa juga menyaksikan tayangan-tayangan lainnya di www.gotvnews.co.id. Terima kasih, saya Asti Lalasati, sampai jumpa. thank you Asti.